Kisah penguntit di jalur pendakian lama. Ardan berdiri di depan pintu base camp Simpul 5 yang sudah ditutup lebih dari 10 tahun. Cat dindingnya terkelupas. Papan informasi menggantung miring dan di bawahnya tertulis peringatan kusam. Jalur Simpul 5 ditutup permanen. Banyak laporan hilang. Angin sore menggerakkan rantai berkarat yang mengunci pintu. Suaranya berdecit lirih, seperti keluhan panjang dari sesuatu yang sudah lama ditinggalkan. Ardan menelan ludah, tetapi hasratnya menaklukkan jalur terlarang lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia mengencangkan carrier di punggung, menyalakan GPS, dan mulai melangkah masuk ke jalur yang tumbuh rapat oleh semak. Beberapa meter pertama terasa biasa saja. Tanah lembab, akar pohon menonjol, dan udara agak berat. Namun ada satu hal yang membuat Ardan gelisah. Hutan ini terlalu sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada serangga, bahkan tidak ada suara dahan bergesek. Keheningannya seperti keadaan setelah listrik padam hening yang bukan alami. Sekitar 30 menit berjalan, Ardan berhenti untuk minum. Saat ia mengusap keringat, ia mendengarnya. Tek, satu langkah, pelan, tepat di belakangnya. Ardan menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Jalur kosong. Ia mendengus. Ranting jatuh kali. Ia ingin percaya itu. Ardan kembali berjalan. Jalur makin menanjak dan penuh lumut. Namun suara itu muncul lagi. Tek, tek. 2 langkah. Bergerak kira-kira 2 atau 3 meter dari belakangnya. Sehingga jelas. Terlalu jelas untuk disebut hewan kecil. Ardan menoleh lagi. Sekali lagi kosong. Namun kali ini ia menyadari tanah basah itu terlihat seperti baru diinjak. Ada bekas cekungan tipis yang masih menggenang air. Pasti halusinasi. Ia menggumam. Walau bulu tengkuknya meremang, ia mempercepat langkah. Dan suara itu ikut mempercepat. Tek, 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 tek. Ardan berhenti mendadak. Suara itu berhenti persis bersamaan. Kini napasnya mulai pendek. Ia memijat kening, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya paranoia. Tapi ketakutannya semakin nyata ketika ia tiba di sebuah pos kayu tua yang hampir rubuh. Di dinding pos itu ada coretan besar dengan arang. Jangan menoleh lebih dari 3 kali. Ardan mematung. Ia baru sadar ia sudah 2 kali menoleh. Tidak tahu kenapa. Dadanya terasa sesak. Seakan tulisan itu bukan peringatan, tapi sisa jeritan orang yang pernah berada di pos itu sebelum dirinya. Ia duduk sebentar. Namun saat botol air menempel di bibirnya, suara itu datang lagi. Tek, tek, tek. Pelan, lembut, lebih dekat dari sebelumnya. Ardan tidak berani menoleh. Ia berdiri perlahan dan menahan napas. Ini pasti hewan atau pendaki lain. Ia berusaha berlogika. Tapi nalurinya berkata lain. Ia bisa merasakan keberadaan sesuatu tepat di belakang pos. Seolah hutan memadat menjadi dinding gelap yang mengawasinya. Ardan kembali berjalan. Malam mulai turun. Kabut muncul dari tanah. Suara langkah itu tidak lagi berjarak 3 meter kini, seperti 100 cm di belakangnya. Seperti seseorang yang sengaja mengikuti ritme langkahnya, menirukan setiap hentakan kakinya dengan sempurna. Saat kegelapan mulai menelan jalur, Ardan menyalakan headlamp. Cahayanya memudar oleh kabut. Ia mendengar langkah itu berhenti. Lalu bisikan sangat dekat di belakang telinganya. Jangan, Nanola. Ardan mematung. Ia tidak tahu mana yang lebih menakutkan. Suara itu atau kenyataan bahwa ia belum menoleh untuk yang ketiga kalinya. Ardan berdiri kaku setelah bisikan itu merayap masuk ke telinganya. Ujung jarinya bergetar. Tetapi ia memaksa kakinya melangkah lagi tanpa menoleh. Ia tidak ingin tahu apa yang ada di belakangnya. Ia hanya tahu satu hal. Kalau ia sampai menoleh untuk yang ketiga kalinya, sesuatu akan terjadi. Jalur makin menanjak. Kabut makin tebal. Cahaya headlamp seperti tercekik.
tak mampu menembus lebih dari 1 meter ke depan. Ardan mencoba menenangkan diri dengan mengeluarkan kamera kecilnya. Ia berniat merekam perjalanan sebagai bukti kalau ia berhasil menembus jalur Simpul 5. Ia mengarahkan kamera ke depan, lalu ke tanah. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia mengarahkan kamera ke belakang tanpa menoleh, rekamannya menampilkan sesuatu yang membuat darah Ardan membeku. Jejak langkah, jejak kaki yang muncul satu persatu di tanah berlumpur, meski tidak ada apapun yang berdiri di sana. Tidak ada tubuh, tidak ada bayangan, hanya cekungan tanah yang terbentuk, seolah diinjak sesuatu yang tidak memiliki wujud. Ardan menjauhkan kamera dengan tangan gemetar. Nafasnya memotong udara. Tidak mungkin. Ia memasukkan kamera kembali, lalu mempercepat langkah. Namun langkah itu tetap mengikuti. Semakin lama semakin rapat, seakan sesuatu yang tak terlihat itu sedang belajar mengikuti ritme langkahnya dengan lebih akurat. Setelah beberapa menit, Ardan tiba di sebuah pos lain, pos 2. Menurut peta lama yang ia simpan, tapi ada sesuatu yang aneh. Posnya tampak relatif baru. Kayunya tidak lapuk, catnya tidak terkelupas. Padahal foto-foto pendaki lama menunjukkan pos 2 sudah roboh sejak 2014, seolah-olah pos itu dibangun kembali oleh sesuatu yang bukan manusia. Di lantai pos, Ardan melihat sebuah buku catatan usang. Ia membukanya. Halaman pertama berisi tulisan tangan. Kalau kau mendengar langkahnya, jangan tiru langkahnya. Jangan ikut ritmenya. Ia belum terlihat karena kau belum menoleh ketiga kalinya. Ardan membaca berkali-kali. Ia terdiam lama. Halaman berikutnya lebih kacau. Tulisannya goyah, tinta belepotan, seolah ditulis seseorang yang sedang ketakutan setengah mati. Benda itu tak punya wujud. Ia hanya suara, hanya langkah. Kalau kau menoleh terlalu banyak, ia akan mencoba meniru tubuhmu. Lalu halaman terakhir. Kalau bayanganmu mulai bergerak tidak sinkron, lari. Itu bukan lagi bayanganmu. Ardan menelan ludah. Dengan ragu ia menyalakan kamera lagi dan menyorotkan cahayanya ke tanah. Ia terpaku. Bayangannya sendiri. Terlambat 1 detik. Ketika ia mengangkat tangan, bayangannya baru menyusul. Ketika ia bergerak ke kiri, bayangannya bergerak terlambat, seolah sedang mengamati cara bergeraknya sebelum meniru. Ardan berkeringat dingin. Ini bukan bayanganku. Suara langkah itu terdengar lagi. Lebih seperti beberapa pasang kaki tak terlihat berjalan atau meliung mengelilinginya. Ardan mematikan kamera. Ia mematikan headlamp. Ia menahan napas, berharap kegelapan bisa menghilangkan semuanya. Namun, di tengah gelap, ia mendengar sesuatu yang bukan langkah. Suara napas tepat di belakang lehernya. Hangat, basah, perlahan leher mendekat. Dan sebuah bisik jelas dari sebelumnya menggetarkan telinganya. Kau tinggal 1. Menoleh lagi. Ardan tidak tahu apakah itu ancaman atau ajakan. Yang jelas, ia mulai sadar. Sesuatu di jalur Simpul 5 sedang berusaha membuatnya melakukan 3 kali menoleh. Karena setelah 3 kali, barulah itu bisa menampakkan diri. Ardan berjongkok perlahan, menempelkan punggung pada dinding pos 2 yang dingin. Napas itu napas yang bukan manusia masih berhembus di belakangnya. Ia berusaha menenangkan diri, memaksa otaknya mencari jalan keluar. Tapi langkah-langkah tak terlihat itu justru semakin jelas. Seakan belasan kaki bergerak mengitari pos. Ia memejamkan mata. Tek, 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 serai, asway. Suara yang bahkan hewan liar pun tak akan buat. Hutan Simpul 5 seperti hidup dan mengelilinginya. Ketika suara langkah berhenti tiba-tiba, Ardan membuka mata perlahan. Ia menatap ke tanah, memastikan bayangannya masih di tempat yang sama dan ia langsung menyesal melakukannya.
Bayangannya berdiri lebih tegak daripada dirinya. Posisinya sedikit lebih dekat ke cahaya headlamp. Dan ketika Ardan mengangkat tangan dengan sangat perlahan, bayangan itu ragu, seakan sedang memikirkan bagaimana cara meniru gerakan ini. Ardan menarik napas tajam dan langsung mematikan headlamp. Gelap kembali menelan dunia. Hening. Lalu suara lain muncul. Ikuti langkahku. Bersuara datar, serak, jauh, tapi tidak cukup jauh. Ardan membuka mata hanya untuk melihat siluet samar di kegelapan seseorang berdiri sekitar 7 meter di depannya. Siluet itu menghadap ke arah berlawanan, memperlihatkan punggungnya saja. Punggung yang sedikit terlalu tinggi, sedikit terlalu kurus, dan kepalanya miring ke kiri seperti digantung oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ardan menahan jeritan. Sosok itu bergerak perlahan, satu langkah, lalu berhenti, seolah menunggu Ardan mengikuti. Pendaki, Ardan berbisik lirih, meski hatinya tahu tidak ada pendaki lain di sini. Sosok itu melangkah lagi dan lagi, tapi setiap langkahnya tidak berbunyi. Tanah lembab tidak meninggalkan jejak, dan yang paling mengerikan, sosok itu tidak memiliki bayangan. Ardan merasa otaknya terbelah antara lari atau mengikuti. Ia memutuskan untuk melangkah mundur perlahan, berharap kabut bisa menelan jarak di antara mereka. Tapi begitu ia mundur, siluet itu berhenti. Kepalanya bergerak pelan, terlalu pelan seperti Sandy yang tak lagi bekerja sempurna. Ia mulai berbalik. Ardan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Ia tidak boleh melihat wajahnya. Ia tahu dari insting terdalamnya bahwa wajah sosok itu bukan wajah manusia. Siluet itu berhenti di tengah gerakan, tampak seperti memahami ketakutan Ardan, lalu memutar tubuhnya kembali, menghadap ke depan, tidak menunjukkan wajahnya, dan kembali berkata, "Ikuti langkahku. Kalau tidak, kau akan digantikan?" Digantikan? Ardan merasakan keringat dingin mengalir di tulang belakangnya. Tiba-tiba, suara langkah lain muncul lebih dekat di sisi kanan Ardan. Lalu di kiri, lalu dari arah belakang. Suara yang bukan berasal dari satu sosok, melainkan banyak. Ardan tahu, ia tidak bisa tinggal diam. Ia menyalakan headlamp secepat yang ia bisa. Cahaya menerangi hutan, dan ia melihatnya. Puluhan bekas langkah baru muncul di tanah, satu persatu, seperti jari-jari tak terlihat yang menekan tanah dari udara. Bekasnya membentuk jalan kecil menuju arah yang berbeda dari jalur utama menuju kegelapan yang lebih pekat. Siluet di depan berbisik sekali lagi. Suara kini pecah menjadi dua nada. Ikuti atau tertinggal. Entah kenapa, jalannya terasa seperti satu satania jalan keluar. Ardan menelan ludah, lalu ia menurunkan langkah pertama, mengikuti sosok tanpa bayangan itu, tanpa tahu bahwa ia baru saja meninggalkan jalur sebenarnya. Langkah Ardan pelan, ragu, tapi ia tetap mengikuti sosok tanpa bayangan yang berjalan sekitar 5 meter di depannya. Sesekali, sosok itu berhenti, seolah memastikan Ardan tidak mencoba kembali ke jalur lain. Hutan di sekitar mereka berubah semakin suram. Pepohonan yang tadi tegak kini tampak condong, seperti membungkuk ke arah jalur yang mereka lewati. Ardan mulai menyadari sesuatu. Jalur ini tidak ada di peta manapun. Tanahnya terlalu rata, terlalu bersih, seperti baru saja dipersiapkan. Seolah jalur ini tidak dibentuk oleh alam, melainkan oleh sesuatu yang sering dilewati makhluk tak terlihat. Setiap beberapa langkah, Ardan kembali mendengar suara langkah tambahan di belakangnya. Tapi kali ini berbeda langkah. Itu bukan mengikuti, langkah itu berusaha menyusul. Tek-tek lebih cepat dari langkah Ardan. Ardan menelan ludah, mempercepat. Tapi langkah itu mempercepat juga. Tek-tek-tek-tek, detak jantungnya ikut berlari. Tidak.
Jangan mendahului, gumam Ardan. Ingat tulisan di buku catatan pos 2. Kalau yang mengikuti mulai mendahului, itu tandanya ia mulai memilih wajahmu. Ardan berhenti sejenak. Begitu ia berhenti, langkah itu berhenti, tepat di sisi telinganya. Sangat terlalu dekat untuk sesuatu yang tak punya wujud. Ardan hampir menoleh. Hampir. Namun sosok tanpa bayangan yang ia ikuti tiba-tiba bersuara dengan nada rendah. Mungkin satu kata saja, tapi cukup menghentikan Ardan dari menoleh untuk ketiga kalinya. Ia memaksakan diri melanjutkan langkah. Sosok itu kini berjalan lebih cepat, membuat Ardan hampir berlari mengejarnya. Hutan menjadi kacau. Batang-batang pohon tampak mencuat dari tanah seperti tulang belulang, dan kabut bergulung seperti asap yang merayap. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah area terbuka kecil. Di tengahnya, ada papan kayu tua setinggi dada, sebagian patah, tapi tulisannya masih terlihat. Rombongan hilang 2012. Masih dalam pencarian 7 orang. Ardan menatap papan itu. Tinta merah di bagian bawahnya terlihat lebih baru. Di bawah, daftar nama pendaki yang hilang. Ada tulisan tambahan, kau yang ke-8, Perut Ardan Mullaz. Ia menoleh sedikit saja ke arah tanah di sekitar papan. Ia melihat bikas-bikas langkah bertebaran dalam lingkaran besar. Sebagian tumpang tindih, sebagian tampak seperti menyeret diri. Bekas itu tidak bergerak. Sampai Ardan mundur 1 langkah, Sotea Monder. Bekas-bekas itu mulai mengarah ke arahnya. Satu demi satu, seperti makhluk tak terlihat mulai merangkak mendekatinya. Siluet tanpa bayangan tiba-tiba menghadap Ardan, masih memperlihatkan punggung, tidak berani menunjukkan wajahnya. Entitas itu berbicara dengan suara ganda yang pecah seperti berasal dari tenggorokan 2 orang sekaligus. Jangan biarkan mereka mendahului langkahmu. Ardan bernapas berat. Tetapi mereka sudah lari. Untuk pertama kalinya, suara itu terdengar seperti perintah putus asa. Dan sebelum Ardan bisa mempertanyakan, ratusan langkah tak terlihat mulai bergerak serentak dari segala arah. Tek 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 tek, seret seret. Tek tek tek, lebih cepat langkah-langkah itu kini berada di depan, bukan di belakang, mendahului Ardan. Dan dari kejauhan, Ardan mulai melihat bentuk samar sesuatu yang meluncur cepat di tanah. Tanpa kaki, tanpa tubuh jelas, hanya wajah pucat penuh rongga hitam yang bergerak seperti ditarik oleh udara dingin. Entitas penjaga jalur. Ardan berlari sekuat tenaga, tapi suara langkah itu tetap berada di depan, memandu, mengurung, mendahului. Dan ketika ia menengadah untuk mencari arah lain, ia melihat puluhan sosok samar mulai muncul dari kabut, semuanya tanpa kaki, meluncur cepat, membawa eko langkah-langkah yang menyeret tanah. Mereka bukan hanya mengikuti Ardan, mereka sedang memutuskan siapa di antara mereka yang akan memakai wujud Ardan selanjutnya. Ardan berlari secepat yang ia bisa, meski jalur tanah itu terasa seperti memanjang tanpa ujung. Nafasnya terengah, dada perih. Tetapi suara di belakangnya semakin dekat, bukan lagi langkah, melainkan sesuatu yang menyeret tubuhnya di atas tanah. Cepat, seperti binatang lapar yang baru mencium mangsa. Jangan berhenti, jangan berhenti, gumam Ardan pada dirinya sendiri. Namun, tiba-tiba jalur terbelah menjadi 2. Kiri menuju pos pendakian yang tampak familiar, seperti jalur saat ia naik tadi. Kanan adalah jalur yang gelap, sempit, dan terasa basah, seperti baru diseret sesuatu lewat sana. Ardan menatap keduanya, bingung, lalu terdengar suara dari jalur gelap itu. Ikuti langkahku. Suara itu persis suaranya sendiri. Ardan mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Ia menyalakan kameranya sebagai senter tambahan. Dan layar ponsel
memperlihatkan sesuatu yang tidak dilihat mata telanjangnya. Sosok dirinya berdiri di jalur gelap. Wajahnya pucat, mata kosong, tubuhnya sedikit melayang. Sosok itu mengulurkan tangan. Ini jalan keluar. Ardan hampir saja melangkah, tetapi tiba-tiba bayangannya sendiri yang selama ini bergerak tak sinkron bergerak lebih cepat dari dirinya. Bayangan itu meraih tangannya, menariknya dengan keras ke jalur kiri. Tubuh Ardan terjatuh. Ia mengerang, tetapi bayangannya menunjuk ke depan, ke jalur yang tampak normal. Untuk pertama kalinya, bayangan itu bergerak bukan untuk menakutinya, tetapi untuk memperingatkan. Ardan bangkit dan berlari mengikuti arahan bayangannya. Namun suara seretan dari belakang membesar, bergema dari seluruh penjuru hutan. Pohon-pohon bergetar. Entitas itu akhirnya memperlihatkan diri sepenuhnya meluncur, mendekat dengan kecepatan tak masuk akal. Wujudnya seperti tubuh manusia tanpa kaki. Punggungnya membungkuk, wajahnya penuh celah hitam yang menganga. Kau sudah kulihat lebih dari 3 kali. Kau milikku. Tanah di bawah kaki Ardan seperti hidup, mencoba menariknya kembali. Bayangannya mendorong dari belakang, membantu Ardan memaksa diri maju. Dan di ujung jalur, ia melihat cahaya, lampu pos pendaki, suara manusia, kehidupan. Ardan berlari sekuat tenaga, melompat keluar dari batas pepohonan, tepat saat entitas itu nyaris menyentuh punggungnya. Begitu ia melewati garis pos, suara langkah dan seretan itu terputus seperti diredam oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Ia pingsan. Ardan terbangun di ruang pos. Beberapa petugas berada di sekitarnya. Kamu beruntung masih hidup, kata salah satu petugas. Jalur Simpuh 5 itu sudah ditutup. Kamu keluar dari mana sebenarnya? Ardan ingin menjawab, tetapi kata-kata tercekat. I menendak, melihat ke lantai. Lampu pos memantulkan bayangan. Semua orang di ruangan itu, kecuali dirinya, tidak ada bayangan. Para petugas terdiam saat menyadarinya. Ardan perlahan mendongak dan sorot matanya berubah redup. Di kejauhan, dari dalam hutan, terdengar satu langkah. Langkah yang persis miliknya. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu giliran untuk keluar. Dan entah siapa yang sebenarnya berhasil kembali. Dan cerita pun tamat.